agama dan politik ya. Nah, ini minggu yang ke-11. Dalam negara demokrasi, apakah satria ada atau nggak ada satria ya? Hadir, Pak. Ada. Ada. Oke. Kalau Dwi Yuliana ada nggak? Hadir, Pak. Oh, Dwi Yuliana ada. Tolong dicatat yang hadir ya, Dwi. Nanti dikirim ke saya. Iya, baik, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Di dalam negara demokrasi, agama, suku, adat, kemudian bahasa daerah, kemudian aspek-aspek lokal, kedaerahan, itu harus dijauhkan dari proses politik. Jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena apa? Karena agama, suku, dan ikatan-ikatan primordial itu ini merupakan sesuatu yang given, sesuatu yang terberi dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh digunakan dalam proses politik. Prinsip-prinsip demokrasi itu seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, menghargai hak-hak minoritas, penegakan hukum, lalu menolak semua hal yang telah terberi, semua hal yang sudah ada, itu digunakan untuk mendiskriminasi seseorang dalam proses politik. Nah, ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, apakah demokrasi itu lebih sekuler atau ada nilai-nilai teokratis, teologis? Demokrasi ini adalah ajaran sekuler, ajaran yang memisahkan agama dengan negara. Karena itu apa? Karena itu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang menghambat pelaksanaan demokrasi, menghormati pluralitas, keanekaragaman, menghargai hak-hak minoritas, minoritas perempuan, jenis kelamin, minoritas agama, minoritas suku. Kemudian menghargai semua nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Ini harus melekat di dalam proses demokrasi. Namun demikian, politik itu tidak pernah beroperasi di ruang yang kosong. Artinya, di mana terjadi proses politik, di situ terjadi tarik-menarik kepentingan, pergulatan pertarungan ideologi, pergulatan pertarungan nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi, membentuk perilaku politik seseorang. Jadi meskipun agama, suku, dan sebagainya itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, tetapi sangat berpengaruh di dalam proses demokrasi. Nah, negara-negara yang demokrasinya sudah sangat matang, sudah sangat mapan, adalah negara yang menjauhkan aspek-aspek primordial dari politik. Ideologi dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat kita ya, ini beroperasi secara tersembunyi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kenapa tersembunyi? Kenapa di bawah permukaan? Karena ditekan oleh pemerintah dengan konsep ekstrem kanan. Jadi kalau ada seseorang, sekelompok orang
yang berupaya untuk memperjuangkan kepentingan agama atau nilai-nilai atau ajaran agama di dalam masyarakat, maka pemerintah yang dipimpin Pak Harto itu akan memberi label itu ekstrem kanan. Dan karena itu bertentangan dengan Pancasila, maka harus dilarang. Kalau ada yang mengkritik dari perspektif yang berbeda, mengkritik pemerintah Pak Harto dari sudut pandang yang berbeda, katakanlah pandangan dari nilai-nilai sosialis, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, maka para pengkritik itu akan diberi cap sebagai ekstrem kiri, membahayakan Pancasila, membahayakan demokrasi. Nah, kita akan melihat bagaimana agama dan politik di negara kita mulai zaman Orde Baru dipimpin Pak Harto sampai dengan sekarang ya. Di era tahun 2024 ini, khususnya pada pemilu tahun 2024 kemarin. Pertama adalah era Orde Baru. Negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pancasila itu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam prinsip ketuhanan, negara Indonesia bukan negara sekuler. Bukan negara yang mengabaikan agama. Tetapi Indonesia juga bukan negara teokrasi. Bukan negara yang berdasarkan agama. Negara Indonesia adalah negara yang menghormati, menghargai prinsip-prinsip, nilai-nilai ajaran-ajaran agama, tetapi negara secara formal tidak berdasarkan kepada satu agama. Artinya apa? Artinya pengelolaan pemerintahan di negara kita ini tidak didasarkan pada agama tertentu. Namun demikian, juga tidak terjadi pemisahan, separation of religion and state. Tidak terjadi pemisahan antara agama dan negara. Karena itu kita melihat di negara kita, ini barangkali satu-satunya negara yang mempunyai Kementerian Agama, Departemen Agama. Di negara kita secara resmi mengakui 5 agama. Adanya hari libur keagamaan, diakui secara resmi. Negara ikut merayakan hari-hari besar keagamaan. Hari Raya Idul Fitri, negara ikut merayakan. Hari Raya Natal, negara ikut merayakan. Hari Raya Nyepi, negara ikut merayakan. Dan seterusnya. Ini artinya apa? Artinya negara kita mengakui eksistensi agama-agama di masyarakat kita dan hak-hak rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Namun secara resmi negara kita tidak mengikuti, tidak didasarkan kepada satu agama tertentu. Pada masa Orde Baru, khususnya sejak tahun 85, negara kita melarang asas-asas politik, khususnya asas partai yang berdasarkan agama. Semua partai harus berdasarkan Pancasila. Lambang-lambang partai harus mengambil salah satu dari lambang yang ada di Pancasila. Ada 3 partai waktu itu. Partai Persatuan Pembangunan menggunakan lambang bintang.
Partai Golkar menggunakan lambang pohon beringin. Partai Demokrasi Indonesia menggunakan lambang kepala banteng. Itu lambang yang ada di sila-sila dalam Pancasila. Dalam negara Pancasila, agama tidak dijadikan sebagai fakta politik. Artinya, bukan fakta politik. Agama tidak dijadikan sebagai alat perjuangan politik. Jadi tidak boleh orang memperjuangkan agama tertentu sebagai suatu dasar negara. Tetapi agama letaknya di kultur, di budaya. Jadi ada slogan dari seorang tokoh Islam, Pak Nurkolis Majid, yang menyatakan Islam politik no, tapi budaya iya. Nah, itu kemudian menjadi pedoman pemerintah Orde Baru untuk mengelola agama dalam proses politik. Sejarah masyarakat kita khususnya di Jawa itu ditandai dengan adanya perbedaan lalu pembedaan antara dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok priai, itu yang memegang kekuasaan, yang embrionya yang awal mulanya itu berasal dari para pegawai di kerajaan, disebut sebagai priai, elit pada masyarakat Jawa. Sementara rakyat biasa itu menganut Islam tetapi tidak menjalankan ajaran Islam secara sesungguhnya. Ini yang disebut sebagai abangan. Nah, di satu sisi ada sekelompok orang yang taat menjalankan ajaran agama. Sekelompok orang ini disebut sebagai santri. Tetapi di dalam proses politik, santri itu tersisih. Politik itu lebih banyak dikelola oleh dua kelompok besar ini, priai dan abangan. Sejak Indonesia merdeka sampai pertengahan tahun 90-an. Nanti pertengahan tahun 90-an, mulai tahun 95, ketika berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 90, tahun 95 itu mulai dominan santri di dalam pemerintahan. Nah, kenapa demikian? Pada masa Orde Baru tahun 68 sampai dengan tahun 95 ini Pak Harto menyandarkan kekuasaannya kepada tentara, kepada militer. Jadi yang menopang kuat kekuasaan Pak Harto adalah militer. Tetapi sejak tahun 95 Pak Harto kehilangan kepercayaan penuh dari militer. Maka Pak Harto mulai berpaling dari militer dan mendekat kepada kekuatan politik Islam yang waktu itu diwakili oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI dibentuk tahun 1990, dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie. Maka nanti atas dukungan kuat dari ICMI, Pak B.J. Habibie terpilih sebagai wakil presiden pada pemilihan umum
pada sidang MPR 1998. Dan nanti terjadi malapetaka 99, lalu Pak Habibie mengundurkan diri sebagai presiden. Pasca Orde Baru muncul kembali resurgence, muncul kembali politik aliran yang ada di negara kita. Politik aliran ini dicetuskan oleh Clifford Geertz dalam bukunya Agama Jawa. Agama Jawa, The Java Religion, Santri, Abangan, dan Priayi. Itu mencetuskan politik aliran. Konsep tentang politik aliran. Apa artinya politik aliran? Artinya politik di Indonesia, hubungan antara elit dengan massa di Indonesia, relasi antara tokoh-tokoh politik dengan para pengikutnya di kabupaten, di pedesaan, itu didasarkan kepada aliran. Aliran ini lebih merujuk kepada ideologi, pandangan-pandangan. Misalnya apa? Misalnya aliran berdasarkan agama, aliran berdasarkan ideologi. Ada komunisme, ada nasionalisme, ada tradisionalisme, dan seterusnya. Nah, ketika Orde Baru jatuh, sistem politik yang didasarkan pada aliran ini muncul kembali. Muncul partai-partai yang ingin membangun politik aliran meskipun nanti gagal. Jadi, politik ideologi yang pernah berjaya tahun 50-an, ketika mau dihidupkan kembali tahun 2000-an, setelah jatuhnya Orde Baru, ini mengalami kegagalan. Kenapa demikian? Karena politik aliran itu hanya bekerja ketika modernisasi politik. Modernisasi politik ini belum terjadi. Setelah berlangsung modernisasi politik yang ditandai dengan pembentukan partai-partai politik berdasarkan gagasan atau berdasarkan program, yang ditandai dengan pertarungan program atau kompetisi ide antar partai, maka politik aliran ini tidak laku di masyarakat. Sebaliknya, yang terjadi pasca Orde Baru itu bukan demokrasi penuh atau demokrasi liberal. Pasca Orde Baru oleh Zakaria, Fritz Zakaria, ini seorang wartawan yang berbasis di Hong Kong, tapi dia bekerja di majalah Time yang berbasis di Amerika. Fritz Zakaria mengenalkan konsep illiberal democracy. Jadi di negara-negara yang sedang bangkit semangat demokrasi, tidak terjadi demokratisasi liberal secara penuh, karena justru yang terjadi adalah illiberal demokrasi karena adanya ketersinggungan, adanya titik singgung yang saling bisa menerima antara agama dan negara di demokrasi, di negara-negara demokrasi. Jadi demokrasinya bukan demokrasi liberal, melainkan illiberal demokrasi. Demokrasi yang tidak liberal. Pasca Orde Baru terjadi perpecahan partai-partai politik. Dulu partai itu ada 3.
P3, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan PDI. P3 pecah menjadi Partai Persatuan dan Partai Bintang Reformasi. Golkar juga pecah menjadi Partai Kesatuan dan Pembangunan. Lalu diubah menjadi Partai Kesatuan dan Pembangunan Indonesia. Lalu menjadi pecah lagi ada PKPB, Partai Kesatuan Pembangunan Berkarya. PDI juga pecah. Lalu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Persatuan, Perjuangan, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan, PNBK. Jadi pada era demokrasi ini ditandai dengan kemunculan banyak partai. Partai-partai besar pada saat itu mengalami perpecahan, dan sampai sekarang yang kita lihat hanya beberapa partai yang masih eksis ya. Kembali kepada teorinya Clifford Geertz. Clifford Geertz tahun 60 melakukan penelitian, tahun 56 melakukan penelitian di pedesaan di Jawa Timur, yaitu di desa Pare, yang sekarang menjadi salah satu pusat pelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Kenapa desa Pare itu bisa menjadi salah satu pusat pelajaran bahasa Inggris? Karena pada mulanya para ilmuwan dari Amerika datang tahun 50-an itu, menetap di desa Pare sambil melakukan penelitian tentang politik, tentang tanah, tentang sistem sosial, sistem budaya. Di Jawa Timur, para peneliti dari Amerika itu mengajarkan bahasa Inggris kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pesantren-pesantren. Nah, sekarang orang-orang Pare di Jawa Timur itu, orang-orang dari satu desa itu, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus daripada yang ada di kota-kota. Lalu mereka membuka desa kampung Inggris. Jadi membuka pelajaran bahasa Inggris di situ. Murah ya, Anda yang pengen memperdalam bahasa Inggris, silahkan menceburkan diri di kampung Inggris. Dalam waktu 24 jam selama 3 bulan Anda tidak boleh berbicara dengan bahasa lain kecuali bahasa Inggris. Kembali ke teorinya Clifford Geertz. Clifford Geertz tahun 56 melakukan riset, bukunya dipublikasikan tahun 60. Dalam buku itu dia mencetuskan teori tentang political flow atau politik aliran. Dia membagi atau menjelaskan bahwa politik di Indonesia itu bekerja berdasarkan sistem aliran. Sistem aliran ini apa? Sistem aliran itu sistem ideologi yang paling atas diperjuangkan oleh partai, tapi partai-partai ini memiliki sayap-sayap partai, memiliki ormas-ormas. Ada ormas perempuan, ormas kepemudaan, ormas buruh, ormas petani, ormas nelayan, yang semuanya menginduk kepada partai yang ada di pusat, yang sama-sama memperjuangkan prinsip-prinsip yang dianut oleh partai itu. Jadi umpamanya partai NU. Partai NU itu lalu di bawahnya ada petani NU, ada buruh NU, ada nelayan NU sampai sekarang. Lalu ada Partai Nasional. Partai Nasional itu di bawahnya ada Serikat Buruh Nasional, Serikat Petani Nasional, Serikat Nelayan Nasional, dan seterusnya. Jadi dari atas sampai ke bawah
sampai ke level desa, partai itu membangun satu jaringan organisasi yang didasarkan kepada pandangan politik atau ideologi, di mana partai yang ada di tingkat pusat itu mendapat dukungan dari organisasi-organisasi massa sampai ke tingkat akar rumput atau di pedesaan. Ada 3 kekuatan besar secara kultural. Karena Clifford Church ini seorang ahli antropologi. Maka dia menjelaskan politik Indonesia dari perspektif kultural. Pertama adalah kelompok santri. Kelompok santri adalah kelompok yang taat dalam menjalankan ibadah agama, khususnya Islam, tetapi tersisih dari proses politik. Yang kedua, abangan. Abangan ini secara formal mengaku beragama Islam, tetapi tidak menjalankan ajaran Islam secara ketat. Yang ketiga adalah priayi. Priayi itu golongan elit di Jawa yang mewarisi semangat kebangsawanan dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Menjadi priayi berarti menempati lapisan atas. Priayi inilah yang memegang kekuasaan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Nah, ketiga kelompok ini bersaing di dalam partai-partai. Partai-partai agama seperti Masyumi, NU, PSII itu didominasi oleh para santri. Partai-partai tengah seperti seperti PNI, kemudian partai kelompok-kelompok tengah yang lain itu didominasi oleh orang-orang abangan. Khususnya PNI dan PKI. Ini didominasi oleh kelompok abangan. Sementara priayi itu juga masuk ke partai-partai tengah. Jadi elitnya PNI itu dipegang oleh priayi. Tapi lapisan bawahnya diisi abangan. PKI itu isinya abangan. Nah, karena itu kemudian kita bisa melihat partai-partai di Indonesia antara partai agama dan partai abangan. Masyumi, NU, PNI, PKI. Gitu. Pada tahun 2000-an setelah Soeharto jatuh, partai-partai lama itu selain PKI berusaha untuk dihidupkan kembali. Masyumi, muncullah partai Masyumi dan Masyumi baru. Lalu NU muncullah berubah mendirikan partai namanya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. PNI memiliki wajah baru namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Lalu sekarang menjadi PDIP. Kemudian kekuatan Islam lainnya itu muncul Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, PKS, PK, tapi lalu sekarang menjadi PKS, PSII, dan seterusnya. Ini pada masa Orde Lama. Nah, di Indonesia kontemporer bisa menjelaskan pembagian partai berdasarkan cara pandang memahami realitas politik. Ini teorinya Greg Villey, seorang ahli tentang NU yang berasal dari Australia. Greg Villey ini membagi partai-partai berdasarkan agama ke dalam formalis Islamic Party, yaitu P3, PBB, PKS. P3 pada tahun itu ya, sekarang sudah agak berubah. Lalu pluralis Islamic Party, PKB dan PAN. Kalau pluralis Islamic Party, PKB dan PAN itu
secara Islam, secara formal, yang formalis Islamic Party, PBB dan PKS, itu memang ingin memperjuangkan ajaran-ajaran Islam menjadi dasar negara. Jadi Islam itu harus memperoleh pengakuan dari negara secara formal di dalam konstitusi. Sementara pluralis itu tidak demikian. Pluralis Islamic Party itu menghormati kemajemukan, menghormati keanekaragaman. Karena itu tidak memperjuangkan ajaran Islam sebagai dasar negara. Nah, di sisi lain sekarang P3 itu sudah menjadi moderate partai, formalis partai. Partai Islam yang moderat. Partai Islam yang radikal, yang berjuang secara gigih, bagaimana memperjuangkan ajaran Islam menjadi dasar negara adalah PKS dan PBB. Adanya modernisasi, ternyata agama dan politik itu tidak berjalan linier. Tidak bisa sepenuhnya bergandeng tangan. Karena modernisasi itu berarti sekularisasi. Modernisasi tidak berarti, modernisasi itu berarti menjauhkan prinsip-prinsip primordial dari tatanan kenegaraan. Namun demikian, modernisasi tidak berarti juga menanggalkan agama, suku, tradisi, dan sebagainya dari kehidupan seseorang, dari kehidupan kelompok. Di negara barat memang iya adanya sekularisasi, tapi agama juga masih berperan penting dalam pemerintahan. Kita ambil contoh umpamanya, meskipun Amerika Serikat itu sudah merdeka ratusan tahun, tetapi baru sekali mempunyai presiden yang beragama Katolik, yaitu Kennedy, dan baru sekali mempunyai presiden yang berkulit gelap, yaitu Barack Obama. Selalu dipegang oleh kelompok Kristen yang pro dengan Yahudi. Kemenangan Donald Trump tidak bisa dilepaskan karena dukungan Donald Trump terhadap serangan Israel ke jalur Gaza. Membangkitkan kembali orang-orang tua di Amerika untuk memilih Donald Trump. Seorang ahli sosiologi namanya Peter Berger menulis buku The Secret Canopy, Langit Suci. Dalam buku itu Peter Berger memperkenalkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sekuler. Dia menyatakan secularization theory is essentially mistaken. Meskipun dia seorang penganut sekularisasi. Seorang ahli ilmu politik Indonesia namanya Bahtiar Effendi, ini guru besar sosiologi politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dia menyatakan penguatan partai politik Islam di Indonesia itu sebagai an indicator that for many Muslim on perhaps for many others political practitioner as well, Islam can function as a political resources. Jadi Islam itu banyak digunakan oleh para Muslim, juga para praktisi dimanfaatkan sebagai
sumber daya politik di era setelah Orde Baru jatuh. Islam tidak saja dipahami sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan di arena politik, tapi Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau mereka yang ingin mencari kekuasaan, ingin mendapatkan jabatan, mereka berteriak bahwa pemerintahan yang sekarang ini pemerintah yang mengabaikan Islam, ajaran-ajaran Islam. Pemerintahan yang sekarang ini adalah pemerintahan yang togut, pemerintahan yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Sebaliknya, mereka yang memegang kekuasaan juga menggunakan Islam untuk menyatakan hal yang sama, untuk mempertahankan kekuasaan, bahwa pemerintahan ini sudah berdasarkan ajaran Islam. Ada hari libur agama Islam, ada pengelolaan ibadah haji oleh negara, ada subsidi orang yang mau pergi haji oleh negara, ada perlakuan-perlakuan khusus mereka yang menjalankan ibadah diperlakukan khusus oleh negara. Satu-satunya kelompok di negara ini yang mendapatkan subsidi kalau mau menjalankan ibadah haji. Nah, dengan adanya kebebasan sejak tahun 2000-an itu, yang sebelumnya yang tadi saya sebut sebagai sembunyi-sembunyi sejak tahun 80-an, sejak tahun 2000-an mulai muncul secara terbuka. Muncul gerakan-gerakan, muncul kelompok-kelompok yang masing-masing membawa agenda untuk memperjuangkan Islam sebagai untuk berjuang atas nama Islam. Nah, nanti berbeda-beda ya, perjuangannya itu berbeda-beda. Islamisasi kultural itu dipengaruhi oleh revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979. Pemahaman bahwa sebuah kekuatan politik berbasis agama bisa menjadi gerakan yang efektif itu mendapatkan inspirasi dengan keberhasilan revolusi Iran yang menjatuhkan Presiden Iran, Raja Iran, Syekh Reza Pahlavi. Syekh Reza Pahlavi ini memimpin Iran secara sekuler, mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tapi Ayatullah Khomeini membangun gerakan kekuatan dari Perancis untuk menjatuhkan Syekh Reza Pahlavi. Akhirnya tahun 79 kekuatan Islam di Iran itu berhasil menjatuhkan pemerintahan sekuler, dan sejak saat itu Iran dipimpin oleh pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran Islam. Karena itu pemimpin tertinggi Iran itu dijabat oleh disebut sebagai Ayatullah yang menyatukan antara agama dan negara. Lalu gerakan itu menginspirasi munculnya anak-anak muda di tanah air. Diinspirasi oleh gerakan revolusi Iran itu. Nanti untuk mencegah, karena Iran itu lebih Islamnya lebih bermazhab Syiah, maka untuk mencegah berkembangnya mazhab Syiah di Indonesia, nanti Arab Saudi yang bermazhab Sunni membiayai berbagai gerakan Islam di Indonesia,
berbagai pembangunan universitas Islam di Indonesia, berbagai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk mencegah jangan sampai rakyat Indonesia masuk jebakan ke Islam Syiah. Setelah Orde Baru itu jatuh, partai-partai politik kemudian rame-rame bermunculan kembali menggunakan bendera agama atau gerakan-gerakan yang dimunculkan. Meski demikian, pada pemilihan umum 2099, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 yang menang itu selalu partai-partai tengah. Kalau bukan PDIP, Golkar. Selalu silih berganti. Pemilu 99 dimenangkan oleh PDIP. Pemilu 2004 dimenangkan oleh Golkar. Pemilu 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat, Partai Tengah. Pemilu 2014 dimenangkan oleh PDIP. 2019 juga oleh PDIP. 2024 juga oleh PDIP. Jadi meskipun mayoritas sekitar 87% rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi partai-partai Islam, baik partai yang formalis Islam maupun partai yang pluralis Islam, itu selalu kalah di dalam pemilihan umum. Penyebabnya apa? Pergulatan dalam penggunaan simbol budaya di dalam politik masih terbatas di kalangan elit. Di kalangan pemilih masih diwarnai oleh pemikiran yang tidak terlalu tajam, pemisahan yang terlalu tajam antara negara dan agama. Ini beberapa kelompok ya, ada Darul Islam, ada NII, Negara Islam Indonesia, ini bercita-cita mendirikan negara Islam, juga syariah yang komprehensif, gitu. Tapi tidak bercita-cita mendirikan kekhalifahan dan tidak menerima demokrasi. Jamaah Islamiyah ini sebuah gerakan yang sangat kuat ya, yang berbasis Islam. Ini bercita-cita mendirikan syariah yang menjalankan syariah yang komprehensif, juga mendukung tegaknya negara Islam, mendukung kekhalifahan, dan menolak demokrasi. Majelis Mujahidin, MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, ini juga sama. Cita-citanya menjalankan ajaran syariah yang komprehensif, mendukung berdirinya negara Islam, mendukung berdirinya kekhalifahan, tapi menolak demokrasi. Hal yang sama juga FPI, kemudian HTI, semua menolak demokrasi. Kalau FPI masih mendua, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, iya, tidak. Ini kelompok-kelompok Islam yang kuat di dalam gerakan yang ada yang menolak demokrasi. Tentu mengecualikan NU dan Muhammadiyah yang menerima demokrasi. Ada paradok demokrasi. Paradok itu sebuah fenomena yang bertolak belakang. Menurut Jonathan Fogg dalam bukunya tahun 2006, terdapat relasi antara negara dan agama di 150 negara di dunia ini. Dan relasi itu mengalami penguatan setelah gelombang demokrasi yang ketiga. Relasi antara negara dan agama
justru mengalami penguatan. Seorang ahli sosiologi agama namanya John Esposito dan John O'Fall menyatakan bahwa di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, itu para aktivis menggunakan simbol-simbol Islam dalam politik berkaitan dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter dan sekuler. Jadi munculnya gerakan-gerakan yang radikal, gerakan-gerakan yang berbasis agama, khususnya Islam, itu karena untuk menghadapi pemerintahan yang otoriter dan pemerintahan yang bercorak sekuler. Nah, tolong dianalisis apakah gerakan teori ini masih relevan sekarang. Seorang ilmuwan tadi yang saya sebut, ya, namanya Fritz Zakaria. Dia pencetus konsep illiberal demokrasi. Demokrasi yang tidak liberal. Dalam sistem politik pasar, not only by tidak hanya berdasarkan pada kebebasan and fair election. Pemilihan umum tidak hanya didasarkan kepada kebebasan dan keadilan, but also tetapi juga by the rule of law, berdasarkan penegakan hukum, separation of power, pemisahan kekuasaan, and the protection basic liberties of speech, dan perlindungan proteksi terhadap kebebasan berbicara, assembly, berkumpul, religion, beragama, and property, dan hak milik. Jadi, negara-negara yang bangkit belakangan bukan negara yang demokrasi liberal, tapi negara yang illiberal demokrasi menurut Fritz Zakaria. Pemimpin, politisi, jika mengabaikan nilai-nilai dasar dalam kebebasan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi, itu di dalam menjalankan pemerintahannya. Ada paradok di dalam negara demokrasi terjadi karena makna demokrasi direduksi sebagai instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi demokrasi itu bukan institusi. Yang benar, demokrasi harus dipandang sebagai institusi, sebagai lembaga. Demokrasi sebagai institusi itu mencakup beberapa aspek yang harus berjalan bersama-sama. Pemilihan umum yang bebas, pemilihan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, pemilihan umum yang berjalan secara teratur, penghormatan terhadap minoritas, penegakan hukum, itu tidak bisa direduksi dalam negara demokrasi. Sementara di negara demokrasi sekarang ini, pemilihan umum itu hanya proses untuk memilih pemimpin. Setelah itu terjadi pembakaran tempat ibadah, pelarangan orang yang mau ibadah, dan seterusnya. Sekarang ini ada dua arus besar pemikiran politik Islam. Arus yang pertama yang menempatkan Islam menjadi landasan dalam bernegara. Arus yang kedua, Islam diletakkan dalam kerangka yang substantif, tidak menuntut secara tegas dicantumkan di dalam konstitusi.
Yang penting keadilan, persamaan, partisipasi, penegakan hukum ini berjalan. Nah, prinsip yang pertama itu tidak sejalan dengan negara demokrasi. Prinsip yang kedua ini yang sejalan dengan negara demokrasi. Dan inilah yang dipraktekkan di negara kita, Indonesia. Ya. Tolong kelompoknya dibagi 8. Kelas dibagi 8 kelompok. Mulai minggu depan, masing-masing kelompok presentasi paper dalam PPT. Kelompok pertama, presentasi paper berjudul Agama dan Politik. Kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kelompok kedua, kekalahan Anies Muhaimin di Jakarta dalam pemilihan presiden tahun 2024. Anies itu mantan gubernur DKI Jakarta. Dan di Jakarta sangat populer. Modalnya menjadi calon presiden karena popularitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi dalam pemilihan presiden 2024 Anies kalah berpasangan dengan Muhaimin. Nah, kelompok kedua menjelaskan kenapa Anies kalah. Kelompok ketiga menulis paper berjudul Kemenangan Prabowo Gibran di Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan presiden. Provinsi Jawa Tengah bersama-sama Provinsi Bali itu menjadi kandangnya PDIP. Tidak pernah PDIP itu kalah di Jawa Tengah baik pada masa Soekarno dan masa setelah Soeharto jatuh. Tapi kenapa tahun 2024 ini calon PDIP yaitu Ganjar dan Mahfud kalah? Nah, ini kelompok 3 menjelaskan ini. Kelompok 4 menjelaskan partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2024. Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2024? Berapa pemilih perempuan? Berapa anggota DPR yang terpilih yang berjenis kelamin perempuan? Ini kelompok 4 ya. Apakah dalam kampanye para anggota DPR itu mengkampanyekan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Atau mengkampanyekan materi-materi yang lainnya? Kelompok 5 menulis paper berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam pemilihan presiden 2024. Pemilih pemula itu jumlahnya sangat besar. Bahkan paling besar dibandingkan kelompok-kelompok pemilih yang lain. Nah, pemilu tahun 2024 itu sering disebut sebagai ditentukan oleh pemilih pemula. Nah, bagaimana pemilih pemula berpartisipasi? Berapa jumlah pemilih pemula? Dan menurut berbagai riset, pemilih pemula ini akan cenderung memilih siapa? Data-datanya diambil berdasarkan polling atau hasil riset lembaga-lembaga penelitian. Kelompok 6 menulis paper berjudul Kekalahan Partai Buruh dalam Pemilu 2024. Partai buruh di negara kita itu jumlahnya sangat besar, sekitar 60 juta buruh. Tapi kenapa buruh tidak pernah mendapatkan kursi? Jangankan menang, mendapatkan kursi di parlemen pusat saja tidak. Nah, ini kenapa demikian? Tolong mempelajari dari berbagai internet ya, sumbernya disebutkan. Kalau sumbernya tidak disebutkan, itu tergolong mencuri ya, plagiasi.
Lalu kelompok 7 menulis paper berjudul Kemenangan PDIP dalam Pemilu 2024. Kenapa PDIP memegang kemenangan 3 pemilu berturut-turut? 2014, 19, 2024. Apa yang menyebabkan PDIP itu menang? Kelompok 8 menulis kekalahan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 2024. Kenapa P3 yang menjadi partai tua, partai sejak berdirinya Orde Baru, sekarang ini menjadi partai yang hilang, yang nggak punya wakil sama sekali di parlemen? Kenapa kalah? Nah, nanti kelompoknya yang membuat saya, kelompok 1 presentasinya minggu depan. Karena minggu depan itu tanggal merah, kita ganti tanggal 27 hari Jumat. Bisa enggak? Nanti saya minta pendapat ya. Nanti nama-nama kelompok saya share di grup WA. Lalu kelompok 1 dan kelompok 8. Ini presentasi tanggal 25. Kalau karena tanggal 25 tanggal merah, maka kelompok 1 dan kelompok 8 presentasinya tanggal 27. Kelompok 2 dan kelompok 7 presentasinya tanggal 1. Karena tanggal 1 merah digeser ke tanggal 3. Kelompok 3 dan kelompok 6. Kelompok 3 dan kelompok 6 presentasinya tanggal 8. Kelompok 4 dan kelompok 5 presentasinya tanggal 15, minggu terakhir. Nah, susunan paper terdiri dari pertama judul harus ada, kemudian nama kelompok, lalu latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, misalnya tadi ada misalnya nomor 1 agama dan politik, kasus bagaimana agama mempengaruhi proses politik dalam pemilihan gubernur. Kelompok 2, mengapa pasangan Anies Muhaimin kalah di DKI Jakarta dan seterusnya. Lalu bagian yang ketiga tentang tinjauan pustaka. Bagian keempat, data dan analisis data. Bagian kelima, kesimpulan. Bagian keenam, daftar pustaka. Jadi ditulis dalam bentuk PPT, dipresentasikan mulai minggu depan, baik minggu onsite maupun minggu online. Ya, minggu onsite maupun minggu online. Ada pertanyaan dari Anda semua? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. itu berarti itu kelompoknya itu dari Bapak atau dari kami ini Pak, dari anggota dari sini gitu Pak, dari mahasiswanya. Yang membuat kelompok saya, nanti saya bagi saya kirim di grup sosiologi politik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya Pak mengenai teori minggu ini. Iya. Yang seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya abangan itu adalah golongan yang dimana mereka beragama, tetapi mereka tidak mengikuti ajaran agamanya. Iya, betul. Nah, kan di sini abangan itu kan salah satunya kan didominasi oleh partai PKI itu kata-kata abangan ya Pak ya. Iya, PKI itu isinya Nah, abangan semua. mengapa PKI itu justru tokoh-tokohnya itu berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang orang yang taat beragama, Pak? Terima kasih, Pak.
Orang yang tak beragama. Ya, seperti Semaun dari keluarga Kiai dan seperti juga Den Aidit juga, Pak. Enggak. PKI itu didominasi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari agama. Menurut mereka, menurut dalam buku Kiai Sadrah, ini ajaran Islam itu tidak berbeda dengan ajaran komunisme. Yang membedakan hanya kalau Islam itu sholat, kalau komunisme itu tidak. Maka Islam itu dekat dengan komunisme. Sehingga hampir tokoh-tokoh PKI itu adalah berasal dari keluarga-keluarga yang agamanya kuat. Misalnya Semaun. Semaun itu ayahnya seorang kiai. Muso itu ayahnya seorang kiai. Tokoh-tokoh itu. Nah, mereka punya interpretasi yang mengatakan agama Islam dan komunisme itu tidak berbeda. Bedanya hanya kalau Islam itu menuntut umatnya sholat, kalau komunisme tidak. Nanti ketika dalam membahas sosialisme juga demikian. Semua negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, itu sosialisme dan komunisme kuat. Karena menurut para tokoh-tokoh itu ada kemiripan, ada kesejajaran antara ajaran Katolik dengan ajaran sosialisme komunisme. Gitu ya, Simar? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan lain, silakan. Pertanyaan bagus Pak, dari saya Simar. mau nanya Pak, Ya, Rizky. menurut Bapak kenapa ya Pak pada saat sekarang ini agama itu cukup laku diperjualbelikan untuk kepentingan politik Pak? Itu sih Pak. Sebenarnya kalau menganut teori-teori lama, teori tentang agama yang lama, agama Islam di Indonesia itu sangat moderat dan itu diakui oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Para peneliti Islam di Indonesia mengakui tentang betapa indahnya Islam Indonesia. Tokoh-tokoh non-Islam di dunia mengakui betapa toleransinya, betapa kuatnya, betapa indahnya praktek Islam di Indonesia. Tetapi kemudian muncul era demokratisasi, muncullah kekuatan yang menamakan diri FPI, HTI. Mereka membawa ajaran dari tanah seberang, katakanlah Timur Tengah, yang kemudian membenturkan antara ajaran Islam yang dia anggap paling benar, paling murni, dengan ajaran-ajaran atau dengan tradisi masyarakat Indonesia. Kita ambil contoh, ada seorang tokoh dari Timur Tengah, pemimpin FPI yang mencela tidak boleh mengucapkan salam dalam bahasa Sunda. Sampurasun, nggak boleh. Itu bahasa setan itu. Sama artinya dengan campur racun. Nah, seperti itu. Jadi dibentur-benturkan. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya apa? Ada seorang yang berasal dari Timur Tengah juga. Yang sering muncul di YouTube, di TV-TV yang menyebutkan sehebat-hebatnya Kiai Indonesia itu masih kalah hebat dengan pantat seorang Habib. Nah, dibenturkan. Kiai itu dihormati oleh para santri di Indonesia. Lalu dibentur
direndahkan begitu sama seorang tokoh agama yang berasal dari Timur Tengah, sehingga kemudian bangkit perlawanan kelompok-kelompok Islam yang menghormati para kiai terhadap kelompok yang menamakan dirinya keturunan Nabi, menyebut dirinya Habib, yang berasal dari Timur Tengah. Jadi agama kemudian dijadikan sebagai alat untuk mendelegitimasi pemerintahan. Pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang togut, harus dijatuhkan. Alat untuk mengecam pemerintah, alat untuk mengkritik pemerintah, dan kemudian terjadi perpecahan umat Islam di Indonesia. Nah, tentu saya berharap Anda semua yang mayoritas dan hampir semua beragama Islam sangat hati-hati menyikapi ini. Jangan Anda menjadi korban komoditas politik dari agama. Beragamalah secara rendah hati. Beragamalah secara kusuk, secara tulus. Tapi tidak beragama berdasarkan kebencian untuk menyerang kekuasaan. Tadi yang bertanya siapa? Saya, Pak. Oh, Rizky, Muhammad Rizky. Iya, Pak. Makasih Rizky. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Pertanyaan lain, silahkan. Tidak ada? Mikael Delon tidak bertanya? Lulu Khalifa? Pak, Ya, deadline-nya kapan? deadline apa Nicole? Enggak, yang apa tadi, yang tugas presentasi. Kalau kelompok 1 dan kelompok 8 nanti dipresentasikan minggu depan. Ya. Deadline-nya kapan ya? Nanti kalau pada saat presentasi itu Oke. papernya harus dikirim ke saya. Berarti via Gmail ya, Pak? Kok via Gmail piye sih, Mas? Enggak dikirim ke saya, dipresentasikan. Setelah nanti ada masukan-masukan, ada perbaikan-perbaikan, baru dikirim ke saya lewat email saya. Ya, Gmail. Anda yang nggak ikut presentasi, nggak ikut berpartisipasi menulis, Anda tidak mempunyai nilai tugas 2. Kelompok pertama dan kelompok kedua itu menyusun papernya dalam waktu yang sangat singkat. Tentu papernya tidak sempurna. Ya. Tetapi kelompok 1 dan kelompok 8 punya waktu untuk memperbaiki paper sangat lama. Dari minggu depan sampai bulan Januari. Minggu pertama Januari. Jadi waktunya 1 tahun. Kelompok 1 dan kelompok 8 ini. Waktu 1 tahun kan lama sekali untuk membuat paper. Terus kelompok 2 dan kelompok 7 juga nanti dipresentasikan minggu berikutnya. Begitu ya. Akila, halo Akila. Nggak ada ya, cuma mantengin di HP aja ini Akila ini. Tolong Anda memunculkan wajah, saya mau screenshot untuk di-upload di absen.